Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita masuk materi bab yang kedua ya, Nak. Bab yang kedua judulnya itu persamaan kuadrat. Nah, kamu harus pahami dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui dan memahami konsep dan unsur-unsur persamaan kuadrat. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita masuk yang A ya, Nak. Yang A judulnya kita mau bahas tentang konsep dan unsur-unsur persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat. Nah, kamu harus tahu dulu nih bentuk dari persamaan kuadrat. Tapi kita pahami dulu apa sih persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Jadi ingat pangkatnya harus pangkat 2, pangkat tertingginya. Itulah yang disebut nanti persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat perhatikan. AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Jadi ingat ini adalah bentuk kuadrat. Jadi harus ada variabelnya X-nya pangkat 2. Dengan catatan atau dengan syarat A, B, C itu harus anggota bilangan real. Nah, contoh, perhatikan contohnya nih. Contoh pertama, 6x kuadrat ditambah 2x min 9 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Yang kedua, min 2x kuadrat min 4x plus 1. Ini juga bentuk persamaan kuadrat ya, Nak. Kenapa? Karena masih pangkat 2. Terus yang ketiga, lihat. X kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini. Nah, ini sama, masih persamaan kuadrat. Tapi coba lihat yang keempat. Yang keempat di sini adalah min 5x plus 9 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena syarat A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? A-nya di sini nih, ini A ini harus A X kuadrat, sedangkan di sini tidak ada kuadratnya, maka ini bukan persamaan kuadrat. Nah, yang kelima, X kuadrat min 3X min 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bukan persamaan kuadrat ya, Nak. Kenapa? Karena dia memuat tanda ketidaksamaan. Oke? Nah, kita lanjut yang kedua. Koefisien X kuadrat. Koefisien X ya, dan konstanta pada persamaan kuadrat. Nah, di sini perhatikan. Kita mau pelajari pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, maksudnya A adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, sedangkan B di sini, itu adalah koefisien dari X. Nah, C di sini adalah konstanta ya, Nak. Konstanta. Nah, XX di sini adalah variabelnya. Nah, contoh. Persamaan kuadrat 6x kuadrat plus 2x min 9. Nah, keterangannya di sini berarti koefisien dari X kuadrat ya 6. Koefisien dari X adalah 2. Nah, konstantanya yang ada di sini berapa? Min 9. Contoh yang kedua juga sama. Berarti koefisien dari X kuadrat adalah min 2. Koefisien dari
X adalah min 4. Ini koefisiennya nih di depan. Jadi koefisien itu di depan variabelnya ya nak. Nah konstantanya adalah 1. Berikut yang ketiga contohnya nih. Contoh yang ketiga persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 4X sama dengan 0. Nah maksudnya adalah di sini lihat koefisien dari X kuadrat. Kamu lihat X kuadrat. Di sini ada angkanya nggak? Ini nilainya 1. Jadi kalau di sini tidak ada angka, ini artinya X kuadrat di sini nilainya 1. Nah, koefisien dari X, nih variabel X. Berarti koefisiennya angka 4. Sedangkan konstantanya mana? Konstanta itu C ya. Nah, ini jika dipindahkan ke ruas kiri, maka konstantanya jadi 0. Yaitu C. Oke. Nah, lalu materi berikutnya. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Ada 3 jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat biasa. Maksudnya persamaan kuadrat biasa, dia memuat A, B, dan C. Jadi nilai A, B, dan C-nya ada. Ini berarti kan AX kuadrat, A-nya min 2/3. BX, berarti B-nya min 2. Plus C, C-nya berarti 3. Nah, sekarang yang kedua, persamaan kuadrat tidak lengkap. Apa maksudnya tidak lengkap? Kamu bedakan dengan yang tadi. Nah, ini 3x kuadrat min x sama dengan min 7x. Nah, ini kan masih belum variabelnya masih sama tapi terpisah 2 ruas. Nah, ini harus disatukan dulu ya, Nak. Jadi di sini dia jadi 3x kuadrat. Kenapa bisa jadi 6x? Karena min 7x pindah ke ruas kiri. Berarti nanti jadi min x plus 7x sama dengan 0. Maka hasilnya jadi plus 6x. Nah, berarti variabelnya koefisien dari A-nya adalah 3. B-nya adalah jadi 6 nih B-nya nih nak. B. Ini untuk A, ini untuk B-nya, sedangkan C-nya jadi 0. Sedangkan yang ketiga, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni, lihat, ini contoh bentuk persamaannya ini ada 2 ruas. Nah, min 2x kuadrat plus 4x sama dengan 4x min 6. Nah, ini kita kelompokkan dulu, dijadikan satu atau disederhanakan ya nak. Nah, ini min 2x. Kenapa dia tetap min 2x? Karena dia tidak ada pasangannya. Nah, ini pindah ke ruas kiri. Berarti dia jadi min. Tadinya plus, pindah jadi min. Oke, berarti plus 4x, min 4x, berarti kan habis. Nah, ini pindah juga, min 6. Pindah, jadinya plus 6. Nah, ini hasilnya. Jadi min 2x kuadrat plus 6 sama dengan 0. Dia mempunyai apa? Berarti hasil dari sini A-nya itu jadi min 2 ya, maaf, min 2. Nah, di sini tambah B-nya jadi berapa? B-nya jadi 0. Karena kan B itu variabel X ya. Ini nanti ditambahkan min. Ya, tambahkan nanti min. B-nya itu kan variabel dari X ya, kan nggak ada jadi 0, konstantanya jadi angka 6. Nah, yang berikutnya kita mau belajar tentang menyelesaikan persamaan kuadrat. Nilai variabel X yang memenuhi persamaan kuadrat, lihat, bentuk persamaan kuadrat tadi sudah dijelaskan, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Disebut akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi kita mau mencari akar-akar dari bentuk persamaan kuadrat. Ada 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat sebagai berikut. Yang satu adalah memfaktorkan. Nah, diingat lagi ya nak. Untuk bentuk memfaktorkan, kita lihat dulu. Bentuk kuadratnya itu AX kuadrat plus BX plus C. Dapat difaktorkan menjadi, jadi nanti bentuk pemfaktorannya seperti ini.
X plus X1 dikalikan X plus X2. Atau bisa jadi kita bisa buat X kuadrat plus X1 ditambah X2 dikalikan X ditambah X1 kali X2. Nah, yang intinya adalah koefisien suku-suku yang bersesuaian harus sama besar sehingga jumlah X1 dan X2 sama dengan B. Maksudnya apa? Nah, jadi nanti jumlah dari variabel 1 dengan variabel 2 itu dari B yang di sini nih. Nah, B yang di sini. Nah, sama dan hasil kali dari X1 plus X2 sama dengan C. Sini. Artinya, jadi jika X1 X1 dan X2 adalah dua bilangan yang jumlahnya B dan hasil kalinya adalah C. Jadi perhatikan di sini ya, nih Bu Desi jelaskan. Nah, jadi maksudnya di sini berapa dikali berapa yang hasilnya C, tapi perkaliannya nanti kalau dijumlahkan hasilnya B. Contohnya di sini. Nah, ini bentuk persamaannya, bentuk kuadratnya ya. Ini ada X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, kamu harus cari angka 6 ini berapa dikali berapa sih? Tapi nanti hasil perkaliannya, angka perkaliannya bilangannya kalau dijumlahkan hasilnya 5. Contoh, 6 ini kan 2 kali 3. 2 kali 3 betul 6. Nah, tapi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, ini. Jadi nanti kita cukup taruh, berarti ini nanti X plus 2 dikalikan X plus 3. Nah, yang artinya nanti X1 hasilnya min 2 dan X2 hasilnya berarti min 3. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada langkah yang ketiga, melengkapi kuadran sempurna. Nah, kuadran sempurna dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini Bu Desi langsung bikin rumusnya. Rumusnya seperti ini. Buka kurung X tambah B per 2A dipangkatkan 2 sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Contoh lihat. Di sini ada bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Yang artinya adalah A-nya berarti kan nilainya 1 di sini nih. B-nya di sini min 8. Nah, C-nya 12. Oke? Nah, langsung masukkan ke rumus saja. X-nya kan variabel. Nah, B-nya kita tinggal ganti. Oh, B-nya di sini tadi min 8. Kita tinggal buat min 8. 2 kali A, 2. A-nya berapa tadi? 1. Nah, jangan lupa dikuadratkan. Ini ganti semuanya. B berapa? Min 8. Ya udah, tulis min 8 kuadrat dikurang 4. A-nya kan 1 kali 1. C-nya berapa? 12. Nih, C-nya 12 taruh. Dibagi 4. A-nya berapa? 1 kuadrat. Nah, setelah itu tinggal turunkan hasilnya, Nak. Nah, lihat di sini. Ini jadinya min 8 per 2. Kenapa? Karena 2 kali 1 kan 2. Ini min 8 pangkat 2, 64. Min 4 kali 1 min 4. Dikali 12 min 48. Nah, di sini 64 dikurang 48 kan 16. 16 dibagi 4, ya 4 hasilnya. Nah, jadi di sini nanti jadi X min 4 sama dengan plus minus. Kenapa plus minus? Karena kita X1, X2. Nah, kenapa di sini jadi akar, Bu? Karena di sini pangkat 2 kita pindahkan ke ruas kanan jadi bentuk akar. Oke, jadi di sini X1-nya sama dengan X min 4. Karena tadi akar 4 adalah 2, jadi kita tulis 2. Nah, X min 4 sama dengan 2. Berapa X-nya? Berarti 6. Karena nanti 6 diambil 4 ya 2. Nah, sekarang X yang kedua. Karena tadi di sini sudah positif 2, sekarang kita ganti jadi yang min 4. Jadi X min 4 sama dengan min 2. Nah, di sini ini pindah ruas nih.
min 4 pindah ruas, jadi plus 4 ke sini. Nah, berarti kan sisanya 2 kan? Nah, berarti nanti X1-nya 6, X2-nya 2. Nah, yang terakhir, menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC kita langsung tulis X1, X2. Ini rumusnya nih, Nak. Nih. Ini rumus. Nanti kalian gampang kalau pakai rumus ABC. Tinggal lihat, ini bentuk persamaan kuadratnya. Ya, persamaan kuadratnya X kuadrat min 8X plus 15. Yang artinya berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya min 8 karena B di sini variabel X, dan konstantanya C-nya adalah 15. Kita tinggal ganti nih rumus yang ada di sini, kita tinggal ganti dengan angka-angka yang sudah kita ketahui. Nah, kita tulis nih. Berarti min dalam kurung min 6 plus minus akar dari min 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 15 dibagi 2 kali 1. Karena kan ini 2 kali A, berarti 2 kali 1. Nah, diturunkan, min ketemu min kan plus. Diturunkan lagi. Nah, ini min 8 kuadrat kan 64. Min 4 kali 1 kali 15 min 60. Nah, per 2, karena 2 kali 1, 2. Nah, sama dengan, ini 8 tetap dulu di sini. Nah, plus minus tetap. Nah, 64 dikurang 60 kan 4 ya. Akar 4 sama dengan 2. Nah, lanjut. Nah, di sini lihat. Di sini tinggal X. Nah, X1 2 sama dengan 8 plus minus 2 per 2. Nah, ini kita udah selesai akhir karena plus minus berarti X1 untuk plusnya, X2 untuk minnya. Nah, di sini lihat X plus 2 dibagi 2 berarti 10 per 2 sama dengan 5. 8 dikurang 2, 6 per 2, 3. Berarti X1-nya 5, X2-nya 3. Oke.